إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. لوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. تلاميذنا تلميذاتنا في هذه المدرسة وفي كل مدارس الإسلامية في العالم كله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sudah iftirash. Iftirash semuanya. قال المؤلف رحمه الله أدمنا في الدارين آمين. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. ربض الجنة بالضاد المعجمة وبالتحريك وما حولها والزعيم الكفيل الضامن. وخرج الطبراني بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أذله تحت عرشي وأن أسقيه من حديرة قدسي وأن أدنيه من جواري. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه dari hadrat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan ana za'imun saya menjamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang bibaitin dengan satu rumah fi rabadil jannah di sekeliling surga. Liman untuk siapa? Tarokal mira bagi orang yang meninggalkan debat. Wa in kana muhiqqan sekalipun dia itu benar. Ini arahan dari baginda Nabi karena berdebat itu mengeraskan hati. Berdebat itu mengeraskan hati. Sehingga kalau kita ini berdebat, walaupun kita itu benar,
tetapi kita menahan diri kita sampai kita meninggalkan yang namanya debat itu, dijamin oleh baginda Nabi ada satu rumah. Rumahnya di mana? Fi rabadil jannah, di sekeliling surga. Jadi lihat kanan ada rumahnya, lihat kiri ada rumahnya. Jadi di sekeliling surga Allah siapkan satu rumah bagi orang yang meninggalkan berdebat. Walau kana muhiqqan, sekalipun kita benar. Karena dengan berdebat itu mengeraskan hati. Sehingga anjuran dari baginda Nabi sudah, tinggalkan aja debat, ya. Karena nanti menimbulkan kekerasan hati. Wa in kana muhiqqan, sekalipun benar. Wa bi baitin, dan satu rumah fi wasatil jannah, di pertengahan surga. Liman, bagi siapa? Tarokal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan bohong. Sudah masuk surga itu sudah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini Allah anugerahkan lagi kepadanya ada rumahnya di pertengahan surga. Bagi siapa? Liman tarokal kadzib, bagi orang yang meninggalkan bohong. Karena kebohongan itu nanti lama-kelamaan yang dikhawatirkan itu apa? Menjadi sifat bohong. Orang kalau menjadi sifat bohong itu susah nanti untuk ditinggalkan. Sehingga arahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit. Entah itu mengatakan kepada orang tua, mengatakannya kepada ustaz-ustazah, mengatakannya kepada teman, itu berusaha jujur caranya. Karena Nabi SAW sabdakan, alaikum bis-sidqi, selalulah kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan orang kalau berbuat baik atau kebaikan itu mendorong seseorang itu masuk ke surganya Allah SWT. Wa ma yazalur rajulu yasduq, senantiasa seseorang itu jujur. Wa yataharral kadzib, dan berusaha untuk jujur, mencari jalan untuk jujur. Itu namanya taharrus sidq. Berusaha bagaimana caranya, walaupun pahit tetapi mengucapkannya dengan kebenaran. Ya taharrus sidq hatta yuktaba indallah siddiqan, sampai seseorang itu ditulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Karena akan menjadi sifat nantinya. Sebagaimana gula dan manisnya gula itu tidak bisa dipisahkan. Sulit untuk memisahkan yang namanya gula dan manisnya gula. Kenapa? Karena memang gula itu sifatnya manis. Begitu juga kalau kita belajar mulai sekarang, mumpung jadi santri ini selalu jujur. Taharrus sidq, mencari jalan supaya jujur, entah itu jujur kepada orang tua, kita jujur kepada ustadz, kita jujur kepada teman, supaya apa? Harapan supaya diri kita itu menjadi mempunyai sifat jujur. Wa iyyakum wal kadzib, hindarilah oleh kalian yang namanya dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu membawa seseorang kepada dosa,
membawa seseorang berbuat keburukan. Yataharral kadhib wa ma yazalur rajulu yakdzib, senantiasa seseorang itu dusta. Wa yataharral kadhib, dan mencari celah, mencari jalan untuk dusta. Padahal harga kitabnya itu cuma 100 saja, tetapi minta kepada orang tua berapa? 500. Ini tidak jujur namanya. Harga kitab cuma segitu, cuman kita minta yang berlebihan. Ini tidak boleh. Belajar jujur. Maka Nabi arahkan, wa ma yazalur rajulu yakdzib, senantiasa seseorang itu berdusta. Wa yataharral kadzib, dan mencari jalan-jalan untuk dusta, mencari celah bagaimana caranya untuk berdusta. Hatta yaktuba indallah kadzaban, akhirnya ditulis di sisi Allah orang itu seorang pembohong. Maka tidak boleh membiasakan diri dengan kebohongan, nanti susah, sulit, akhirnya menjadi sifat bohong. Ini akhlak yang buruk, dan akhlak yang buruk itu membawa orang ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini arahan dari baginda Nabi, anjuran dari baginda Nabi, kabar gembira dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi baitin fi wasatil jannah, ada rumah di pertengahan surga. Untuk siapa? Liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Usahakan sekalipun kita bercanda itu selalu jujur caranya. Supaya apa? Supaya mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi, dibangunkan atau ada rumah di pertengahan surga. Masuk surga ini suatu kemuliaan yang besar dari Allah untuk diri kita, apalagi ada istananya di dalam surga. Wa in kana mazihan, sekalipun main-main kita selalu jujur. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan ada satu rumah di atasnya surga, maksudnya sudah berada di dalam surga, tetapi rumahnya itu sangat tinggi dalam surga. Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Jadi orang yang berakhlak baik, orang yang berakhlak mulia, Allah anugerahkan kepadanya apa? Satu tempat yang sangat tinggi di dalam surga. Karena berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik, ini merupakan kesempurnaan iman seseorang. Karena buah daripada iman seseorang itu adalah akhlaknya baik, perilakunya baik, sopan santunnya baik, perkataannya baik. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, inna hadhil akhlaq, sesungguhnya akhlak ini minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa berakhlak baik memang itu suatu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadhil akhlaq minallah, karena bisanya kita berakhlak baik ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sabdakan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa dikehendaki oleh Allah seseorang itu menjadi baik, manahahu khuluqan hasan, Allah akan anugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Oh, ini akhlak saya kepada orang tua saya, ini akhlak saya kepada ustadz saya, guru saya, ustazah saya. Oh, ini akhlak saya kepada teman saya. Oh, ini akhlak saya kepada kakak saya, adik saya. Jadi manahahu khuluqan
hasan. Allah anugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Mayuridillahu bihi su'an, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang itu menjadi buruk, manahahu khuluqan sayyi'an, Allah SWT anugerahkan kepadanya akhlak yang buruk. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, bahkan diajarkan oleh baginda Nabi SAW satu doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khuluqan mustaqiman. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami akhlak yang lurus, budi pekerti yang baik, adab sopan santun yang baik. Diajarkan oleh baginda Nabi doa seperti itu. Karena orang punya akhlak yang baik, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya menjadi hamba yang baik. Manahahu khuluqan hasan, Allah anugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Maka mumpung jadi santri, kita belajar sedikit demi sedikit. Sebagaimana pohon, kalau pohon itu masih kecil bengkok, ditungke sedikit saja itu sudah lurus. Tetapi kalau pohon ini sudah besar, itu bisa lurus, ambilkan gergaji, ambilkan parang, baru bisa lurus. Begitu juga mumpung kita jadi santri, mumpung kita masih di pondok, kita belajar sedikit demi sedikit, sehingga nantinya kita menjadi orang yang berakhlak baik, mempunyai sifat akhlak yang baik. Kalau sudah menjadi sifat, Masya Allah, sebagaimana orang mempunyai harta, dia infakkan sedikit demi sedikit, 1.000, 2.000, dia sodakohkan. Akhirnya lama-lama menjadi sifat bersodakoh, enak jadinya. Begitu juga kita berakhlak baik. Oh, ini akhlak saya kepada guru saya, kepada ustadz saya, kepada orang tua, kepada teman. Oh, ini akhlak. Sehingga sedikit demi sedikit, lama kelamaan Allah perbaiki diri kita sehingga diri kita mempunyai akhlak yang baik. Semoga Allah anugerahkan yang demikian itu. Amin. Takrar.